kayu bakar, menghanguskan kayu bakar. Selanjutnya orang yang riya, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, menginginkan sesuatu selain Allah. Alhasil 3 sifat ini kalau dibiarkan akan berkembang biak. Dia lebih parah dari virus kan? Maka wajib bagi kita mengetahui cara menghilangkan. Nah, maka beliau katakan, natakhallasu minha bima'dunil ilmi wal amal. Bisa dengan 2 cara. Pertama, yaitu kita mengetahui bahwa inilah yang dinamakan sombong, supaya kita tidak salah mengartikan tentang sombong. Maklum terkadang sebagian kita, kalau ada orang yang pendiam, tak nego, dikatakan sombong. Mungkin dia sibuk, mungkin dia ada pikiran, atau mungkin dia lagi merisau, atau dia tak kuasa, tak mesti sombong. Jadi masing-masing itu ada pengertiannya supaya kita tidak salah. Kalau tentang sombong kita tak paham sombong itu apa, nah takutnya itu ada pada diri kita. Nah, jadi harus kita ketahui dulu, mengetahui bahwa inilah yang dikatakan sifat tercela. Inilah yang dikatakan sifat tak baik. Nah, pengetahuan kita itu harus dibarengi dengan praktek. Kita tahu sombong, terus solusi supaya tidak sombong gimana? Ya, nah itu harus kita praktekkan. Nah, di sini beliau menyampaikan ada 2. Pertama, harus kita ketahui dulu, mengetahui sifat-sifat tersebut dan bagaimana dia itu prosesnya ada pada diri kita. Bagaimana kok sifat itu bisa ada pada diri kita? Nah, karena manusia pada asal fitrahnya mulia, baik budi pekertinya. Manusia terkadang kita dirusak oleh sekitar kita, lingkungan kita, atau media, atau orang-orang yang memang ingin merusak. Jadi kita mengikuti mereka. Nah, pertama ilmu, mengetahui sifat-sifat tersebut. Nah, seperti pertama beliau contohkan sombong. Yang pasti sombong itu bukan karena orang tak nego. Saya kasih contoh. Kalau di Hadramut itu orang alim atau orang awam yang di sana, kalau sekiranya perkara tidak penting, mereka tak ngomong. Noleh gitu ya ada. Bukan mereka sombong, mereka sedang berpikir tentang ilmu, atau sedang mengingat hafalan mereka, atau bertafakur tentang Allah. Sekiranya tidak ada ucapan yang bermanfaat, mereka diam. Iya, kita bercakap, mereka diam. Kata Sayyidah Aisyah mengatakan, Nabi itu kalau sudah Bilal mengumandangkan azan, ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuhu. Seakan-akan kita tak kenal Nabi, dan Nabi pun kayak tak kenal sama kita, kayak asing. Itu karena tidak lagi memperhatikan orang yang di sekitar. Jadi kadang kita terlalu sering mengukur atau menyamakan kehidupan mereka dengan kebiasaan kita. Nah,
Jadi pertama tolak ukurnya bukan karena orang tak nego atau pendiam. Pendiam ya. Bukan sombong. Nah, kadang orang alim tuh mereka diam, mereka tidak banyak ngomong. Mereka diam. Ya. Kecuali kalau berbicara yang bermanfaat. Jangan kita menganggap aku sebulan tuh anak berjam-jam duduk dekat dia tak dihawil sama sekali. Jangan begitu ya. Mungkin beliau lagi sibuk atau memang ada hal lain. Nah, sombong itu apa? Isti'dhamun nafs. Kita merasa besar. Itu sombong. Merasa besar. Merasa diri ini punya kelebihan. Punya sesuatu. Isti'dhamun nafs. Kalau diri merasa besar, tentu dampaknya kita menganggap lain itu kecil. Merasa besar. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibrin. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu sesungguhnya seorang lelaki yuhibbu an yakuna na'luhu hasanan wa thawbuhu hasanan. Sesungguhnya ada seorang lelaki suka berpenampilan bagus dan bersendal bagus. Nabi mengatakan itu bukan sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Bukanlah orang yang berpakaian bagus itu sombong. Bukanlah orang yang berpakaian mewah itu sombong. Bukanlah orang yang bersandal mahal itu sombong. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Dikasih tahu tak ada didengar. Menolak kebenaran. Dia yang paling benar. Wa ghamtun nas, berpaling dari manusia yang lain tak dianggap. Dialah manusia nomor satu dunia. Itu sombong. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran. Kasih tahu tak mau dengar. Kita pula dikasih tahu sama dia. Nah. Lalu solusinya gimana? Kita tahu sombong itu merasa jadi besar. Merasa diri ini besar. Bahkan padahal Allah sudah mengatakan, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tanpa mengetahui apapun. Tak bisa bercakap, tak bisa membaca, tak bisa ngitung, tak pandai bekerja dan jadi modal kita ini nol. Kita dari kosong sama sekali. Tak ada apa-apa. Nah, maka beliau katakan solusinya kita mengingat kembali tentang jati diri kita. Kalau orang merasa dia diciptakan dari cairan sperma, tentu dia itu memahami bahwa itu sesuatu yang hina. Nah, asalnya kita itu dari sesuatu yang hina. Terus kita bangga-banggakan dan merasa besar. Maka dalam Al-Quran Allah katakan, innal insana la yatgha ra'ahu istaghna. Manusia ini melampaui batas. Melampaui batas. Lupa dia. Jadi dia lupa. Padahal kecil kita. Kecil ya. Kita dibuat merasa besar oleh nafsu kita. Merasa besar oleh nafsu kita. Nah. Kemudian setelah kita tercipta dari cairan yang hina, kita itu akan kembali menjadi hina, bangkai, mayat. Maka rugi kalau kita ini hidup di dunia merasa nyaman dengan fasilitas dunia, karena pasti kita tinggalkan. Merasa nyaman di sini maksudnya menjadikan itu sebagai ukuran kebahagiaan kita. Maka rugi kita. Ketika kita raih semua itu ternyata kita meninggal. Akhirnya dinikmati oleh orang lain, kita pun terbaring di kuburan dan menjadi bangkai. Maka berpikirlah kita untuk menjadikan
kesenangan utama kita adalah dengan ibadah kepada Allah. Karena jasad yang dipinjam oleh roh kita ini hanya alat saja. Pada hakikatnya kita semua akan kembali kepada Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Jasad yang dibanggakan itu akan menjadi bangkai dan dimakan oleh ular. Orang pun jijik lihat. Nah, kalau ini yang kita pikirkan, dari mana arahnya kita itu bisa sombong, merasa besar. Firaun itu kan merasa sebagai Tuhan, karena ada yang mengatakan dia merasa tak pernah sakit. Tapi yang lain mengatakan dia kalau sakit dia lari ke piramid sembunyi. Maka sebagian memahami kira dia tak pernah sakit, padahal kalau dia sakit dia lari. Tak ada manusia yang tak pernah sakit. Sakit sehat menjadi kebiasaan hidup. Kalau dia makhluk hidup, dia pasti sakit, dia pasti sehat. Nah itu sombong. Jadi pertama kita harus memahami sombong itu merasa besar, lebih baik dari orang lain. Dampaknya kita menganggap yang lain kecil dan bisa meremehkan orang lain. Bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Seseorang itu sudah bisa dikatakan sebagai orang jahat kalau dia meremehkan orang muslim. Aku inti pula ngasih tahu anak. Ini ya, jangan merasa besar itu tidak boleh. Lebih baik kita merasa hina, merasa tak ada apa-apa, merasa bodoh. Lagi pula kalau merasa bodoh ni tanggung jawab tak besar. Orang tak rasa nak ketemu kita, kita orang bodoh. Tapi kalau kita merasa besar, memaksakan supaya sebagai orang besar, itu repot urusan. Nah, di sini beliau mengatakan ada dua perbuatan yang terkadang bisa mengarah kepada membuat kita merasa besar. Yang pertama, kalau ada orang dalam sebuah majelis selalu pengen ke depan, saya garis bawahi, jangan dianggapi istilah ini berarti yang pengen duduk depan orang sombong. Tidak. Ya habis saya kena telepon. Kalau kita memaksakan harus tampil di depan orang, takutnya timbul rasa kita ini orang besar. Jelas ya? Saya harus di depan. Takutnya timbul sifat saya ini orang besar. Itulah kesombongan. Jelas ya? Nah, jangan setelah ini kita menilai asal orang duduk depan, apalagi kalau dia tokoh, dia ulama, memang tempatnya di depan sebagai panutan kita soalnya. Mereka panutan dan akan memberikan nasihat kepada kita. Ya, kalau mereka bersembunyi, nanti orang bodoh yang bicara. Apa? Kalau orang alim diam terhadap kebodohan, maka orang bodoh yang berbicara atas nama kebenaran, padahal bodoh. Ini yang sampai terjadi. Nah, jadi kembali ke diri kita masing-masing. Pribadi kita masing-masing. Jika ada sebuah perkumpulan atau apa, kita jangan merasa saya ini layak untuk di depan. Saya ini layak untuk di depan, nah itu bahaya. Nah, ya. Yang kedua, ketika berbicara terlalu memaksakan supaya dilihat bagus. Ada suatu ketika orang alim, ulama di zaman Imam Syafi'i, kumpullah guru-gurunya. Beliau ini orang yang fasih, orang yang ahli balagh, sastra Arabnya luar biasa, bahasanya fusha. Ketika berbicara,
belepotan ngomongnya. Belepotan. Heran, jemaah murid-muridnya heran, wahai guru, ente ini kalau ngomong fasih, tapi dalam acara itu ente belepotan ngomong. Dia mengatakan, itulah mengapa murid itu harus menjatuhkan dirinya di hadapan guru. Jangan kita menampilkan sesuatu yang bisa membuat perhatian orang ke guru kita berkurang karena perhatian orang ke kita. Saya selaku murid misalnya, ada guru saya berbicara seakan-akan lebih hebat dari guru saya, sehingga perhatian orang ke saya itu melebihi perhatian jamaah ke guru saya. Maka secara adab itu kurang. Di posisi itulah saya harus menampilkan kebodohan saya. Bukan berarti melakukan perkara yang salah, tidak. Jelas ya? Karena kalau kita memaksakan hal yang demikian, kesannya nanti kita merasa lebih hebat dari guru kita. Dan itu sombong. Makanya Habib Ali Al-Jufri itu, kalau ada Habib Umar, paling tak mau berbicara, kecuali kalau dipaksa sama Habib Umar. Itu pun paling lama 5 menit atau 10 menit. Itu ada. Jadi jangan kita mengalihkan perhatian orang-orang kepada guru kita lalu diarahkan ke kita. Itu kalau adabnya kurang. Karena kita sehebat apapun kita murid, ada guru. Sehebat apapun kita murid, ada guru. Jangan sampai kita melakukan sesuatu membuat orang itu lebih memuji kita, sementara ada guru kita. Nah, itu adab ya. Jadi bisa kita nilai diri kita masing-masing. Jangan melakukan sesuatu yang bisa membuat kita merasa besar. Yang bisa membuat kita merasa besar. Nah. La ilaha illallah. Nah, itu sombong. Merasa diri besar. Merasa punya sesuatu, punya kelebihan. Padahal kita tidak ada apa-apa. Yang kedua, riya. Riya. Riya itu hubbul manzilah fi qulubil khalq. Suka pangkat kedudukan di pandangan manusia. Bagaimana caranya supaya terlihat terpuji di kalangan manusia? Imam Ghazali itu mengupas masalah riya sampai 70 bab. Mukhtasar Ihya, Ustaz Farhan ngajar Mukhtasar Ihya. Mukhtasar ya. Nanti ada masuk bab riya. Riya ini penyakit yang paling susah dihindari. Kalau sombong orang itu bisa, kalau dia bodoh orang bisa tidak sombong, atau dia miskin pun orang bisa tidak sombong. Tapi kalau riya, kadang orang miskin pun, orang bodoh pun bisa riya, karena pengen dipuji sama orang. Paling susah menghilangkan sifat riya. Terkadang itu ada dalam diri kita. Makanya banyak iblis yang benci dengan kitab Ihya Ulumuddin. Karena kalau kita baca Ihya Ulumuddin, itu kita menyalahkan diri kita sendiri. Jadi kalau kita baca, itu semuanya itu kita. Begitu itu kita. Yang dikatakan Imam Ghazali itu kita, bukan orang di zaman beliau. Orang di zaman beliau itu orang-orang mulia semua. Itu untuk zaman kita sekarang ini. Nah, kita perdas dengan bola Ihya disalahkan, dibilang hadisnya lemah lah, begitulah, beginilah, macam-macam supaya tak baca Ihya. Padahal kalau kita mau hati kita bersih, baca kitab Ihya Ulumuddin. Ya, kalau tak paham bahasa Arab, beli terjemahannya. Ya, itu paling bagus untuk mengobati hati kita, karena
beliau itu spesialis hati, Ghazali. Kada ihya an yakuna al-Quran. Hampir saja ihya itu menjadi Al-Quran. Saking lengkap. Nah, riya ini dimaksudkan oleh beliau adalah hubbul manzilah. Senang. Lawan senang itu tak suka. Walaupun kita ada kedudukan di posisi manusia, jangan kita suka. Yang dimasalahkan itu kalau kita senang. Karena kalau kita senang, kita akan mencarinya. Tapi kalau kita tak suka, kita akan menghindarinya. Menyenangi kedudukan di posisi manusia membuat kita itu akan mencari kedudukan di posisi manusia. Tapi kalau kita tidak senang, kita akan menghindari. Walaupun kita ada posisi di kalangan masyarakat itu, kita sebagai tokoh, tapi itu kita lawan. Orang menyanjung kita, orang memuji kita, jangan kita senang dengan sanjungan. Jangan kita senang dengan sanjungan. Apalah artinya manusia memuji kita, tapi di mata Allah kita hina. Ya, di mata Allah kita hina. La ilaha illallah. Nah, dampaknya apa? Ini teorinya, ini ilmunya. Riya itu adalah menyukai kedudukan di posisi manusia. Lawannya, kita harus membenci itu. Tidak, kita memang sudah jadikan tokoh. Nah, jangan kita sukai itu. Jangan menjadi itu tujuan kita. Jangan kita cari-cari itu. Jadi kita tidak senang, kita dipuji orang, kita merasa saya ini hina. Cukup di hati saya kita ucapkan. Cukup di hati kita. Merasa kita ini hina, bukan apa-apa, tidak ada apa-apa. Kita ini hina. Orang itu memuji kita karena aib kita itu ditutup sama Allah. Yang ditampakkan Allah itu baiknya kita saja. Sehingga manusia memuji kita. Padahal kalau dinampakkan, geli orang dengan kita. Nah, masa kita merasa tersanjung dengan pujian orang, wong kita tahu apa maksiat yang pernah kita lakukan. Jadi itulah di antara namanya Allah, ya Sattar. Ya Sattar, zat yang menutup aib kekurangan hambanya. Coba kita ingat, kali buka sama Allah. Dulu zaman Nabi Musa, sebelum zaman Rasulullah, orang kalau bermaksiat nampak di keningnya, di pintu rumahnya. Si fulan tak sholat, si fulan mencuri, ada di kening. Coba kalau ditampakkan sama kita sekarang, geli kita. Tapi ditutup sama Allah. Nah, ditutupnya sama Allah itu bukan berarti kita suci, kita baik. Jadi orang itu ketika memandang kita sebagai orang baik, itu ada peran Allah yang membuka hati orang itu menilai baik kepada kita. Jadi bukan kita sepenuhnya, bukan manusia. Kita ini hina, tidak ada apa-apa. Ya, nah, alhamdulillah, hanya milik Allah, hanya milik Allah. La ilaha illallah. Nah, akibatnya riya itu apa? Bahayanya dia bisa menghilangkan ibadah kita. Yaj'al ibadatahu haba'an manzura. Apa dalam Al-Quran? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin waja'alnahu haba'an manzura. Kami datangkan amal-amal mereka lalu dihilangkan. Oleh Allah. Karena semuanya dilakukan karena manusia. Karena manusia. Kalau sholat depan orang macam Nabi, kalau di belakang manusia macam setan. Kalau di depan orang luar biasa, tapi kalau di belakang manusia, nah, ya kita nilai diri kita masing-masing ya. Jangan suka nak menilai orang. Yang kita baca ini kitab. Kita baca kitab. Jadi kita ini belajar untuk membenahi diri kita, bukan untuk menilai orang. Kalau kita belajar untuk menilai orang, maka itulah yang kita dapatkan. Tapi kalau kita belajar untuk membenahi diri kita, kita akan mendapatkan kekurangan itu ada pada kita. Ya, ada pada kita ya. Nah, jadi tidak betul-betul tuduh. Tidak betul-betul tuduh.
Wa annahu sayaj'al ibadatuhu haba'an mansura wa annal ladzina bisabihim hamdulillah law 'arafu law anna mithlahum laqasadu min a'yunihim aydan. Manusia pun kalau tahu kita beribadah kerana dia pun merisau. Manusia kalau tahu kita beribadah kerana dia pun tak suka. Manusia tu paling tak suka kalau diminta-minta. La tas'alanna bunayya Adam hajatan was'alillah alladhi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu hina tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Jangan kau meminta kepada manusia, mintalah kepada Allah yang pintu tak pernah tertutup. Allah marah kalau kau tinggalkan permintaan kepadanya, dan manusia selalu marah kalau kau minta. Nah, jadi yang kedua adalah riya, menyukai kedudukan di pandangan di mata manusia, sehingga selalu menjaga penampilan, selalu menjaga ucapan, selalu menjaga tingkah lakunya dan seterusnya, itu hanya di depan manusia saja. Nah, melawannya harus senang berubah menjadi tak senang. Ya, tahap pertama kita merasa senang, karena mungkin itu kita sudah terbiasa dengan hal demikian, tapi kita lawan. Kita tidak senang dengan pujian orang. Karena lama-kelamaan kalau kita tidak senang, kita akan menghindari itu. Ya. Yang jadi masalah kalau kita senang, nanti bisa kita cari. Kalau kita senang, karena orang itu mencari sesuatu yang dia senang. Kita senang sama Nabi, pasti kita cari tentang Nabi. Siapa Rasulullah itu? Bagaimana kisah? Karena kita senang sama Nabi, pasti kita cari. Senang sama duit, pasti kita cari. Ya. Nah, senang dengan sesuatu itu bisa membuat kita mencari-carinya. Ya. Maka lawannya adalah dengan kita tak senang, kita tak suka. Tak suka gitu. Nanti ada hadis mengatakan kalau ada orang memuji depan mukamu, maka lempar dia dengan debu, pasir. Kalau kita praktekkan itu, ngamuklah orang. Karena memang memuji itu bisa mencelakai yang dipuji. Memuji itu bisa mencelakai yang dipuji. Nah. Maka beliau katakan, fa kullu ma tata'atta ikhfa'uhu min ta'at akhfahu. Semua yang bisa kita sembunyikan dari kebaikan, sembunyikan. Maksudnya kita kadang ada dua pilihan. Mau kita tampilkan atau kita sembunyikan. Pilih yang disembunyikan. Bukan kita itu dalam posisi kita harus menampilkan. Beda ya. Terkadang ada orang dia harus menampilkannya. Itu hanya satu posisi. Tapi dia berada di antara dua posisi. Menyembunyikan atau menampilkan. Pilih menyembunyikan. Supaya selamat. Tak ada yang muji, tak ada yang menilai. Jadi selamat. Ketimbang kita harus menampilkan. Nah, baru baca Quran 1 juz sudah update status. Baru ini udah ini, baru ini udah ini. Itu takutnya. Maka sebagian aulia mengatakan bimbang kita kalau seumpama setiap yang kita minta dikabulkan sama Allah di dunia. Apa kita minta? Ada. Mau terbesit dalam hati, tidak dapat. Misalnya saya dalam hati saya ni, habis dari masjid ni, dapat duit, dapat nasi, macam-macam. Tahu-tahu benar-benar habis ngajar ada semua. Jika itu terjadi, takutnya dari tadi saya bercakap ilmu ni, balasan dari Allah hanya itulah dia. Akhirat tak ada apa-apa. Rugi kita. Duit dipakai habis, nasi dimakan jadi kotoran. Kita akan kembali kepada Allah kosong, tak ada apa-apa. Maka Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki pernah menangis karena pernah terlintas dalam pikiran beliau pengen nasi kebuli, lauk nyaman, tahu-tahu ada di depannya. Nangis beliau, heran jemaah. Nangis pula beliau. Beliau mengatakan, aku itu cuma terlintas saja pengen ini, lalu dikasih sama Allah. Aku takut di akhirat tak dapat apa-apa. Kalau kita kan, kok terlintas belum diucapkan.
Memang luar biasa aku ni Baru terlintas, belum ku ucapkan. Macam mana kalau ku ucapkan? Takutnya hanya itu saja yang kita dapat. Di akhirat tak dapat apa. Jadi jangan menuntut atau berharap sesuatu selain Allah. Selain Allah. Seberat-berat musibah di dunia, mati. Selesai. Orang mati, selesailah. Tapi seberat-berat, seringan-ringan musibah akhirat, neraka urusan. Ada pula orang bilang, dia nak pengen masuk neraka, nak kumpul sama kawan-kawan. Macam tak, ya, nak kumpul di neraka. Dia kira neraka tempat hiburan kan. Kalau manusia makin zaman makin bodoh. Bangga buat video, saya pengen masuk neraka, nak kumpul sama kawan-kawan. Untung bukan anak jadi malaikat. Kalau anak jadi malaikat, tarik lalak lidah. Neraka diremehkan. Manusia makin zaman bodoh. Na'udzubillah. Jadi itulah riya. Menyukai kedudukan di hadapan manusia. Nah, solusinya kita harus membencinya, tidak menyukai. Tidak menyukai. Ya. Kita lawan. Sifat-sifat kita merasa besar, kita lawan. Kita ini hina. Tidak senang kita. Jangan tersanjung, jangan merasa